sementara besok pagi harus masak. Kalau nggak ngojek malam ini, anak nggak dapat beras. Jadi secara tidak langsung dengan perkataan ini seolah-olah kita ini merendahkan kemampuan Allah. Itu adalah merupakan syirik khafi yang tidak bisa. Kita nggak menyekutukan Allah, tapi seolah-olah kita nggak yakin kalau Allah itu bisa memberikan kebutuhan manusia dari jalan mana saja yang mungkin nggak kita ketahui. Mungkin secara matematis mungkin iya, kalau hari ini saya nggak kerja, besok nggak dapat uang untuk kebutuhan anak. Tapi Allah sanggup memberikan dari arah mana saja. Contohnya, kadang-kadang orang yang beriman itu uji, pas begitu adzan dia ojek online atau orderan, kan dia pilihan ojek, menarik atau penguji. Ya. Kalau dia berpikir lumayan bisa buat beli beras nanti sore gitu. Memang kalau kita pergi sholat, Allah memberi makan kepada anak-anak kita. Ya, itu namanya syirik khafi. Jadi penjelasan qad aflaha man tazakka, lafaz qad itu di dalam ilmu nahwu itu menunjukkan bahwa Allah benar-benar memberi keuntungan kepada orang yang mensucikan diri. Ya, dari apa ya? Pertama dari syirik jali. Keduanya dari syirik khafi yang selalu nggak kita sadari. Kadang-kadang ngomongan kita ini selalu mengucapkan syirik. Contoh, kita nanam cabai, kalau nggak disiram itu nggak berbuah. Boleh kita ngomong seperti itu, tapi di saat kita ngomong ini cabai kalau nggak disiram nggak berbuah, dalam hati kita berkata nih, cabai ini ditanam di bumi Allah, yang punya bumi Allah. Kita menyiram, airnya juga yang menurunkan Allah. Artinya kita ini hanya perantara untuk menyiram saja. Ya, adapun hidupnya tanah tersebut Allah yang punya mau. Kita hanya ikhtiar secara undang-undang ini cabai kalau tidak dikasih siram dia tidak akan tumbuh dengan baik. Dengan anak juga begitu. Yang memberi anakku pinter itu Allah. Syaratnya kita arahkan anak kita untuk pergi mengaji di sekolah. Ya, makanya jangan sekali-kali minta doa, Pak Ustadz tolong doakan anak saya biar pinter, katakan. Anaknya belum disuruh ngaji kok suruh doakan biar pinter. Sama dengan orang nggak belajar nyetir, dia nyetir mobil dia bilang, Pak aku mau nyetir doain ya biar selamat. Belajar nyetir dulu yang bagus, yang benar, baru minta doa biar didoakan selamat. Jadi apapun itu harus diimbangi dengan ikhtiar kita. Ya. Dan ikhtiar kita itu tidak menentukan, yang menentukan Allah. Itu hanyalah sebuah kewajiban, ya. Itu adalah sebagai uraian bahwa Al-Quran itu tidak cukup hanya dimaknai dengan arti terjemah. Harus dengan ilmu ulumul Qur'annya, harus dengan ilmu tafsir. Ya. Ada sebuah hadis yang sering dibacakan, al-jannatu mustaqotun ila arba'atin nafar. Surga itu merindukan kepada 4 golongan. Ini sering sekali kita dengar. Yang pertama adalah yang dirindukan oleh surga, talil Quran. Dalam terjemah talil Quran, tulisannya orang yang membaca Al-Quran. Ya, kalau kita mau mengupas dari hadis ini, lafaz talil Quran itu talil Quran itu artinya bukan membaca. Kalau membaca pakai bahasa qara'a yaqra'u Qur'anan, membaca. Ya. Tapi kalau talil Quran pakai tala
yatsli tilawatan wa majlan fa huwa talin. Ya. Kalau bahasanya pakai tilawah atau pakai talin, ya, talil Quran itu artinya mempelajari, mentadaburi, mempelajari isinya. Bagi yang belum lancar, mempelajari dulu kelancarannya. Ya, bagi yang nggak tahu tajwid, dipelajari dulu tajwidnya. Bagi yang nggak tahu makhraj, dipelajari dulu makhrajnya. Bagi yang nggak lancar, dipelajari dulu agar lancar. Bagi yang sudah lancar, dipelajarilah apa isi kandungan Al-Quran tersebut, sehingga setiap ada Al-Quran dibaca, iman kita bertambah, muka syafah kita, ya, terbuka semua. Karena orang yang nggak ngerti, yang nggak muka syafah, nanti hari kiamat itu seperti apa? Orang-orang yang hanya bisa membaca Al-Quran tapi tidak mempelajari Al-Quran. Yang dimaksud di sini, orang yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran, itu orang yang mempelajari Al-Quran. Membaca aja itu bagus, tapi dia hanya mendapat pahala, tidak mendapat ilmu. Ya, artinya talil Quran di sini kita tidak boleh berhenti dari belajar mengajar. Ya. Kalau kita pahami secara wurdul hadis seperti itu. Jadi kebanyakan ustadz membaca orang yang talil Quran, orang yang membaca Al-Quran, bukan itu. Memang betul artinya orang yang membaca Al-Quran, tapi dari segi ilmu balaghah, tala yatsli tilawatan itu bukan hanya membaca, mempelajari, mentadaburi dan melaksanakan apa yang diperintah oleh Al-Quran. Ya. Kalau membaca saja, Rasulullah selalu memakai bahasa qara'a yaqra'u Qur'anan. Ya, itu dari segi ilmu bahasa. Jadi yang dirindukan oleh surga itu orang yang senantiasa talil Quran, mempelajari Al-Quran, tidak ada henti-hentinya. Ya. Karena para ustadz salah mengartikan kalimat talil Quran.